hanya di Ayu Show. Friday with Ayu Show. Ayu Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi sekali lagi kepada Ibu Nurhayati Subakat, Bapak Justi Kusumah. Tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama pengantar dari Bapak Justi Kusumah, di mana acara ini dapat terselenggara pada pagi hari ini dalam rangka memperingati 10 tahun K&K Advocates. Ini tentu juga merupakan suatu pencapaian yang luar biasa. 10 tahun adalah angka yang sempurna. Semoga semakin sukses untuk K&K Advocates. Dan untuk motivator pada pagi hari ini merupakan rangkaian dari series yang diselenggarakan dalam rangka memperingati 10 tahun K&K Advocates. Kami menampilkan sosok yang tadi telah disebut beberapa kali, sosok yang menurut saya sangat inspirasional. Saya ingin sekali belajar dari kiat-kiat beliau sampai beliau bisa sukses dan mencapai prestasi seperti sekarang ini. Dan saya percaya semua yang hadir pada pagi hari ini juga ingin mendengar kisah sukses beliau. Dan untuk lebih mengenal sosok beliau, saya akan membacakan resume dari Ibu Dr. Honoris Causa, Dr. Randa Nurhayati Subakat, apoteker. Ya, pendidikan beliau berhasil meraih sarjana farmasi ITB pada tahun 1975 dan lulus sebagai lulusan terbaik. Kemudian pada tahun 1976, beliau berhasil mendapatkan gelar apoteker dari Institut Teknologi Bandung dan lagi-lagi mendapat lulusan terbaik dari Kalbe Pharma Award. Di organisasi, beliau aktif menjadi Ketua Umum Perkosmi Pusat pada tahun 2014 sampai dengan Mei 2018. Kemudian pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, beliau menjabat sebagai Ketua Perkosmi DKI Jakarta. Lalu pada tahun 2006 sampai dengan 2010, beliau menjabat sebagai Ketua 1 Perkosmi Pusat. Dan mengenai prestasi beliau, ini adalah pencapaian yang menurut saya luar biasa dan patut untuk saya bacakan. 13 penghargaan telah berhasil beliau raih, mulai dari masuk ke dalam daftar Indonesia's Most Impactful Women Leaders tahun 2019 dari Warta Ekonomi dalam buku yang di-launching pada tahun 2019. Lalu menjadi wanita pertama yang menerima gelar doktor kehormatan atau honoris causa dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 2019 dan ISQ Award pada tahun 2018, dan beliau pun menjadi salah satu dari 2 wanita Indonesia yang masuk ke dalam daftar 25 pebisnis wanita yang memiliki dampak besar di dunia bisnis Asia versi majalah Forbes 2018. Beliau juga penerima penghargaan Tokoh Perubahan Republika tahun 2016. Dan pada tahun 2016 pula, beliau menerima Entrepreneur Awards dari IAI. Penerima Ganesha Innovation Championship Awards tahun 2015 dari ITB, penerima penghargaan Minangkabau Award 2015, penerima Anugerah Kepemimpinan Perempuan Indonesia 2015, penerima Anugerah Carta Peduli Indonesia tahun 2014, CEO inovatif untuk negeri versi majalah Gatra tahun 2013, Ganesha Wirya Jasa Utama dari ITB tahun 2013, dan beliau juga masuk ke dalam 100 tokoh wanita paling berpengaruh dalam sepanjang sejarah Indonesia. Bu Nurhayati luar biasa sekali. Saya sudah tidak sabar untuk mendengarkan cerita sukses Bu Nurhayati, namun sebelumnya ada baiknya untuk lebih mengenal dari perkembangan PT Paragon Technology and Innovation, kita akan saksikan video profilnya. Indonesia adalah bangsa yang besar.
berhak untuk masa depan dan harapan yang besar. Berawal dari mimpi yang besar, kami persembahkan untukmu negeri. Paragon Technology and Innovation, salah satu perusahaan di bidang kosmetik sejak tahun 1985. Hingga saat ini, Paragon telah melahirkan Wardah, Makeover, Emina, dan Kaf. Atas izinnya, kini kami semakin berkembang dan terus berkembang. Paragon Technology and Innovation memiliki pabrik seluas 20 hektar yang terbagi menjadi 7 kawasan. Memiliki 41 distribution center yang tersebar di seluruh Indonesia dan di Malaysia. Kami selalu bahu-membahu bersama 10.000 karyawan. Langkah kami untuk menggapai masa depan adalah dengan menjadi perusahaan yang memiliki pengelolaan terbaik melalui produk berkualitas yang memberikan manfaat bagi Paragonian, para mitra, masyarakat, dan lingkungan. Kami sekelompok manusia biasa yang memiliki semangat tiada henti. Kalau semua nilai-nilai itu konsisten dilakukan dan ditambah pertolongan Allah SWT, insya Allah kita akan sukses. Tiada henti kami berinovasi dan mengembangkan sumber daya manusia. Inovasi tiada henti dan perkembangan manusia berjalan beriringan. Bagaikan nafas, jika berhenti, maka akan mati. Paragon akan terus mengembangkan talentnya. Jika mereka berkembang, maka kami akan juga berkembang. Saat ini, kami terus tumbuh menjadi besar. Perkembangan perusahaan yang pesat sangat bergantung kecepatan menangkap tren. Brand-brand Paragon hadir dengan modernitas yang menjawab kebutuhan konsumen. Bersama, kita hadirkan beragam prestasi. Kami berkembang 16 kali lipat sejak tahun 2010 dan menjadi market leader di industri kosmetik untuk kategori make up di Indonesia. Produk-produk kami terjual 6 buah per detik. Kami juga mendapatkan berbagai penghargaan seperti penghargaan top brand di 15 kategori, Halal Top Brand, Indonesian Best Brand Award, dan 25 wanita berpengaruh bidang entrepreneur di Asia versi majalah Forbes. Kami juga berkontribusi untuk negeri berdasarkan 4 pilar. Pertama, pendidikan. Di antaranya, Paragon Scholarship, program pelatihan guru melalui Wardah Inspiring Teacher, Good Leader, Good Teacher. Kedua, kesehatan, dengan mendukung berbagai program seperti YKI, YKPI, WeCare.id. Ketiga, lingkungan. Salah satunya adalah pengadaan air bersih, Wairinding Sumba. Keempat, pemberdayaan perempuan melalui program Wardah Inspiring Movement. Puji syukur kepada Tuhan bersama-sama kita. Besarkan hati, besarkan semangat, besarkan mimpi untuk Indonesia yang lebih besar. Paragon Technology and Innovation. Ya, kita sudah saksikan bersama video profil dari Paragon Technology and Innovation. Besarkan hati, besarkan semangat, dan besarkan mimpi. Bu Nur Hayati, selanjutnya kami persilahkan untuk menyampaikan kisah suksesnya kepada kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Mbak Ipasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Pak Justi Kusuma yang sudah mengundang kami pada pagi ini. Terima kasih banyak, ini pertemuan yang kami merasa terhormat diundang sama Pak Justi Kusuma. Terima kasih, Bu. Kemudian tentu juga kepada para yang hadir pada pagi ini. Baik, saya sedikit sharing ya, dan mohon maaf, selamat ya ulang tahun yang ke-10 ya Pak, mudah-mudahan bertambah sukses. Amin, terima kasih Bu. Amin. Baik, saya sedikit berbagi pengalaman ya, bagaimana membangun usaha ini. Saya kira Pak Justis pasti ngikuti ya, saya waktu dari kecil ya. Ya silakan, mohon izin panitia langsung ya. Ya bagaimana membangun bisnis nih dari nol ya, berjalan sekarang sudah alhamdulillah kami sudah nomor 1. Ya, slide berikutnya. Nah, dalam perjalanan ini kami menemukan ada 5 core value dalam perjalanan Paragon yang insya Allah membuat kami seperti ini. 5 nilai itulah yang membuat perusahaan ini bermanfaat, bertumbuh, dan berkelanjutan dengan kebermaknaan dalam setiap prosesnya. Yaitu adalah ketuhanan, tentu yang meyakini keberadaan Tuhan, dan dengan ketuhanan ini juga kan kita optimis setiap kesulitan, insya Allah ada kemudahan. Kemudian dengan ketuhanan itu juga menjaga integritas, kejujuran, dan dapat percaya ya. Kemudian yang kedua adalah kepedulian, menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kasih sayang. Nih maksudnya juga bagaimana kita bisa kolaborasi dengan orang lain, kemudian bagaimana kita kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Kemudian yang ketiga adalah kerendahan hati, ya kita jangan sampai sombong, menyadari bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan kita juga harus selalu belajar terus-menerus. Ini yang dari value dari kami. Yang keempat adalah ketangguhan, ya tentu tekun, ulet ya dengan penuh daya juang tinggi. Yang kelima adalah inovasi, ya selalu mengembangkan hal baru yang lebih baik untuk memenuhi dan melampaui harapan pelanggan. Slide berikutnya, silakan. Nah, saya sedikit memperkenalkan Paragon, tadi sudah dilihat ya videonya. Jadi kami mulai dari tahun 1985, jadi sudah 36 tahun yang lalu, dengan 2 orang karyawan home industry, 2 orang karyawan itu pun juga asisten rumah tangga. Alhamdulillah sekarang kami sudah punya karyawan di atas 10.000 dan punya 5 brand ya, nanti bisa dilihat, Wardah, Makeover, Emina, Cup, dan Putri. Dan SKU-nya udah 1.600, pabriknya sekarang sudah alhamdulillah 20 hektar, termasuk industri lokal kosmetik yang terbesar saat ini di Indonesia. Dan punya 41 distribution center, salah satunya di Malaysia. Dan alhamdulillah pun di Malaysia kami mulai tahun lalu tuh udah nomor 3 di sana. Dan termasuk yang punya R&D yang paling besar lah saat ini di Indonesia. Ya, slide berikutnya. Nah, ini saya perkenalkan sedikit latar belakang. Kenapa? Karena 5 nilai tadi saya rasakan saya dapatkan dari orang tua ya. Jadi saya perkenalkan sedikit latar belakang keluarga. Saya anak keempat dari 8 bersaudara. Orang tua saya, bapak saya adalah seorang pedagang di kota kecil Padang Panjang, Sumatera Barat. Dan beliau itu menurut saya seorang visioner ya. Di tahun 60-an beliau sudah menyampaikan ITAK dan ITEK. Di mana Pak Habibie baru menyampaikan di tahun 90-an ya. Makanya kami semua perempuan tingkat SMP-nya masuk ke pesantren Dina Putri. Jadi saya adalah alumni pesantren Dina Putri. Nah, kemudian baru lanjut ke SMA dan alhamdulillah diterima di ITB. Dan sayang beliau meninggalkan kami, saya waktu itu masih SMP. Yang luar biasa juga almarhumah ibu kami. Beliau orang tua tunggal dengan 8 anak. Alhamdulillah bisa mengantarkan semua anak-anaknya ke perguruan tinggi. Kami 8 bersaudara, 6 orang adalah alumni ITB, alhamdulillah. Satu kata yang disampaikan, sering disampaikan almarhumah ibu kami adalah kita nggak usah khawatir, setiap kesulitan insya Allah ada kemudahan. Nah, semangat inilah yang menginspirasi kami sampai saat ini. Dan bapak orang tua kami memang seorang yang sosial sebagai ketua Muhammadiyah juga ya. Dan itu pun juga yang menginspirasi kami sampai saat ini. Ya, lanjut.
Nah, bagaimana perjalanan Paragon? Ya berdiri tahun 85. Seperti tadi, kenapa saya pilih industri kosmetik? Karena pernah bekerja 5 tahun di industri kosmetik dan punya latar belakang farmasi, seperti diketahui tadi ya. Dan kenapa waktu itu saya milih mundur? Sebetulnya karena saya agak kesulitan ya kerja di Jalan Raya Bogor setelah punya anak 3. Nah, dengan inovasi dengan ilmu saya dapat, saya bisa modifikasi formulanya sehingga mendapatkan formula yang kualitasnya nggak jauh beda dengan saya bekerja di perusahaan suatu multinasional dengan harga lebih murah. Nah, itulah dasarnya sampai sekarang produk-produk Paragon bagaimana kualitasnya bagus, harganya bersaing. Dan alhamdulillah juga langsung diterima sama langganan waktu itu ya dan berkembang. Nah, tahun 90 saya dapat ujian, mungkin ujian lebih berat dari sekarang, yaitu kebakar habis, kondisinya minus waktu itu. Kenapa minus? Karena punya utang sama supplier dan faktur banyak yang kebakar, banyak langganan yang nggak mau bayar gitu. Nah, kenapa waktu itu saya putuskan bisa bangkit kembali? Karena yang saya pikirkan adalah karyawan. Walaupun karyawan waktu itu baru 25 orang ya. Nah, ini yang saya rasakan, kepedulian itulah yang menyebabkan kita bisa semangat, bisa bangkit kembali. Kalau saya mikirkan diri sendiri waktu itu, ya sudahlah, tutup aja karena alhamdulillah suami masih bekerja dan gaji beliau pun lebih cukup. Tapi karena memikirkan karyawan, inilah yang menyebabkan saya bangkit kembali. Dan alhamdulillah saya merasakan banyak pertolongan ya waktu itu ya. Karena ada kenalan langsung meminjamkan rumahnya untuk produksi. Kemudian dari supplier karena menjaga kepercayaan, saya minta 5 sak malah dikasih 10 sak. Dan ada kebijakan BI juga waktu itu untuk memberi kredit untuk usaha kecil. Jadi bank juga lagi cari target nasabah. Gitu ya. Saya waktu itu belum pernah pinjam bank, tapi ada yang ngasih tahu, ya saya minta 50 juta, malah banknya nyuruh ambil 150 juta. Nah ya ini saya rasa, ya apa ya, pertolongan Allah ya saya rasa. Biasanya pinjam 50 juta malah dikasih 40, ini malah disuruh ambil 150 juta. Nah dengan singkat kata saya bisa bangun rumah dan tidak sampai 1 tahun dan bangun pabrik kecil di daerah Tangerang dengan luas 1.500. Nah, alhamdulillah langsung berkembang. Nah tahun 95 saya kedatangan tamu dari pesantren Hidayatullah memberi ide untuk membuat kosmetik halal. Jadi dari itu kenapa kita karena ya waktu itu belum ada ya kosmetik halal. Nah, tetapi nggak langsung sukses karena dijual lewat pesantren, santri nggak pakai kosmetik. Dan saya juga belum pengalaman ya menjual kosmetik. Saya belum pengalaman penjualan untuk produk-produk perawatan rambut. Nah, tapi bagi saya tidak ada kata berhenti ya. Saya coba lagi iklan di harian terbit cari distributor. Harian yang terlalu terkenal ya. Tapi kenapa saya pilih iklan itu? Karena harganya lebih murah itu aja sebetulnya. Dan alhamdulillah saya mendapat 2 distributor waktu itu, mereka jualnya dengan direct selling, dengan multi level. Nah tahun 98 seperti kita ketahui ada krisis ekonomi seperti sekarang, tapi tidak ada krisis kesehatan. Banyak yang bergabung dengan multi level. Sehingga perusahaan kami maju pesat di waktu krisis. Saya malah bangun pabrik kedua setelah krisis itu dengan luasnya 3 kalinya pabrik pertama. Ya, nah kemudian 2002 anak saya pertama lulus langsung gabung. Nah 2003 anak saya kedua juga lulus gabung. Jadi di sini kemudian 2004 kami pernah juga menghadapi penurunan, tapi 2005 dapat lagi multi level yang lain. Jadi kata kuncinya di sini kalau saya lihat bagaimana kita selalu ikhtiar ya, selalu mencoba dan tentu selalu berdoa juga. Alhamdulillah saya rasakan banyak pertolongan Allah waktu itu. Jadi banyak kemudahan sehingga perusahaan terus berkembang. Ya, lanjut. Slide berikutnya. Nah, kemudian tadi kami jual barangnya banyak ke B2B ya, banyak ke orang lain yang jual, kami hanya buat. Nah, kemudian setelah anak-anak masuk ya dicoba diperbaiki wadahnya. Tadi terlalu segmented ya, kemudian tagline-nya diganti,
tadinya kosmetika suci dan aman menjadi inspiring beauty, kemudian kualitas diperbaiki, packaging diperbaiki. Nah, tahun 2009 ini kami relaunching Wardah. Nah, tahun 2009 seperti kita ketahui Hijaber booming. Satu-satunya kosmetik yang menjawab kebutuhan Hijaber adalah Wardah. Jadi saya anggap ini momentumnya pas. Nah, di dalam Islam tidak ada kejadian tanpa seizin Allah. Jadi saya anggap ini pertolongan Allah yang kesekian kalinya kepada kami. Nah, 2010 tim mengeluarkan lagi makeover, itu untuk konsumen yang suka produk luar. 2011 kami ganti nama, tadi PT Pusaka tadi Sibu menjadi PT Paragon Technology Innovation. Kenapa ganti nama? Ya supaya lebih bisa ke global gitu. Nah, 2014 tim mengeluarkan lagi Emina, ini produk untuk remaja. Ini pun juga saya anggap momennya pas. Sampai saat ini remaja itu pengen kosmetiknya beda dengan orang tuanya ya. Nah, sekarang satu-satunya kosmetik yang menjawab kebutuhan milenial adalah Emina. Sehingga waktu COVID tahun lalu ini masih tetap tumbuh bagus. Nah, 2014 anak saya ketiga, Dr. Sari, spesialis kulit, juga gabung. Nah, sekarang aktif di bagian R&D Center. Nah, kemudian 2017 kami mengeluarkan lagi shampoo. Nah, ini memang masih belum persaingannya dengan multinasional ya, jadi agak sulit. 2018 mengeluarkan lagi Insta Perfect yang itu untuk dekoratif untuk yang premium. Alhamdulillah juga langsung disambut. Dan Kristalur 2019 untuk yang skincare yang premium. Nah, 2020 di tengah pandemi tahun lalu tim pun juga masih mengeluarkan lagi brand baru yaitu KAF. Itu adalah produk untuk pria. Sebetulnya udah lama kami mencari nama untuk produk pria. Akhirnya tahun lalu bisa temukan KAF sama tim setelah salat Jumat. Jadi di sini kalau kita lihat perjalanan ini, kata kuncinya bagaimana selalu mengeluarkan produk baru, kemudian mengeluarkan brand-brand baru, jadi selalu berinovasi. Ya, slide berikutnya. Nah, ini brand-brand yang dikerjakan anak-anak muda sekarang di tempat kami sebagian besar adalah milenial ya. Jadi ada Wardah, ada Makeover, ada Emina dan KAF. Ya, lanjut. Nah, ini prestasi dari tim di tahun 2016 di suatu seminar di Paris, Euromonitor menyampaikan kalau Wardah adalah global fastest growing brand nomor 6 di dunia. Ini pertama kali brand Indonesia masuk dalam kaca ini. Dan alhamdulillah bersama-sama Paragonian masuk yang bergabung di kami. Sekarang kami sudah menjadi market leader kosmetik Indonesia, yaitu nomor 1 di makeup, kategori makeup itu udah tahun keempat, udah melewati semua brand-brand lokal yang ada di Indonesia, termasuk brand multinasional di Indonesia dan termasuk brand multinasional yang nomor 1 di dunia, tapi di Indonesia alhamdulillah kami sudah lewati. Dan juga begitu juga dengan moisturizer. Ini juga pertama kali kami melewati 2018. Itu sampai CEO-nya dari UK datang ke Indonesia, penasaran kenapa bisa dikalahkan sama produk kami gitu. Tapi cleanser kami sudah mendekat menuju nomor 2 sekarang. Kemudian kami juga pernah dibahas di Harvard Business Review. Ya, slide berikutnya. Nah, di sini juga bagaimana kata kuncinya lagi, bagaimana kolaborasi ya, saling menguatkan, membangun istilahnya itu. Perusahaan sudah sangat besar sekarang, akhirnya kami juga perlu professional hire sehingga terjadi kolaborasi antara professional hire dengan anak-anak muda yang di sini, sehingga kami sebut perusahaan ini menjadi corporate startup. Jadi perusahaan berkembang seperti startup, tetapi tetap profesional, tapi tetap dijaga GCG-nya. Ya, lanjut. Nah, ini bagaimana kami terus beradaptasi dan berinovasi ya, menghadirkan produk terbaik. Jadi seperti yang tadi saya ceritakan, transformasi Wardah ya, mulai tahun 95 bisa dilihat produknya seperti apa ya. Kemudian brosurnya juga kemudian dirubah, 2009 relaunching, lebih modern lagi, dan sekarang pun juga lebih ini lagi sehingga
tetap kekinian gitu. Jadi kami terus memperbaiki terus relaunching lagi gitu sehingga relevan dengan masyarakat. Ya, slide berikutnya. Nah ini juga seperti dilihat ya untuk seragam dari beautician kami awalnya bisa dilihat dari kiri, kemudian dirubah lagi supaya lebih eye catching ya, kemudian dirubah lagi gimana lebih fashion gitu ya, lebih bagus. Ya lanjut. Nah kemudian dengan ada COVID ini ya, dengan kita mau tak mau harus mempercepat transformasi digital. Nah sekarang kita lebih banyak mendorong dengan lewat brand e-commerce, kemudian juga bagaimana interaktif lewat virtual, launching produk juga lewat virtual, kemudian juga aktivitas dengan komunitas-komunitas juga lewat virtual. Ya, lanjut. Nah, sebetulnya juga kalau kita lihat di marketing mix ada istilah 4P ya, mana produknya bagus, price harganya bersaing, placement ada tempat ya, kemudian promotion. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi dalam perjalanannya perusahaan kami, ini ada aja momentum yang pas. Nah, saya rasakan itu adalah pertolongan Allah. Jadi marketing mix-nya 4P, saya tambah lagi 1P. Yaitu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjut. Visi kami menjadi perusahaan yang berkomitmen untuk memiliki pengolahan terbaik dan berkembang terus-menerus dengan bersama-sama menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin melalui produk berkualitas dan bermanfaat bagi Paragonian, mitra, dan masyarakat dan lingkungan. Jadi visi kami bukan hanya sekadar cari uang, tapi bagaimana perusahaan ini bermanfaat untuk orang lain. Misinya mengembangkan Paragonian, menciptakan kebaikan untuk pelanggan, perbaikan berkesinambungan, tumbuh bersama-sama, memelihara bumi, mendukung pendidikan dan kesehatan bangsa, dan mengembangkan bisnis. Ya, lanjut. Nah, ini yang kami kerjakan untuk internal ya. Bermanfaat untuk internal. Jadi semua karyawan yang telah bekerja selama 7 tahun kami berangkatkan umrah untuk yang muslim, kemudian wisata rohani untuk yang non muslim. Ini sudah kami berangkatkan 1.500. Jadi rencananya sih 500 per tahun, tapi karena pandemi ya terpaksa tahun lalu dan tahun ini kita tunda dulu. Kemudian kita ada mes untuk single, ada mes untuk couple juga, kemudian juga ada daycare, kemudian juga ada area untuk olahraga. Jadi bagaimana perusahaan ini family friendly. Ya, lanjut. Dan kemudian kami juga bagaimana mendukung terus yang tim mengadakan training, mengadakan pelatihan gitu ya. Itu suatu yang tadi sebutkan ada kerendahan hati, bagaimana belajar terus-menerus. Ya. Slide berikutnya. Dan ini bagi Paragon, mudah-mudahan ini Paragon bisa menjadi contoh ya, menjadi contoh bagi perusahaan bisa bersaing dengan perusahaan multinasional, kemudian juga membuka lapangan pekerjaan bagi generasi muda dan berkolaborasi dengan universitas terbaik di Indonesia untuk menghasilkan inovasi. Ya, lanjut. Nah, ini 4 pilar CSR kami, yaitu adalah kesehatan. Kami kerjasama dengan Yayasan Payudara, Yayasan Kanker Indonesia, dan lembaga-lembaga yang lain. Pendidikan, kami lebih banyak memberikan beasiswa, kemudian juga pemberdayaan perempuan, dan lingkungan, ini juga kerjasama dengan lembaga sosial yang bergerak yang sejenis. Ya, lanjut. Jadi di sini betulnya kata kunci dalam membangun usaha ini ya mau dan bisa ya, kita ada punya kemauan dan paham serta mengedepankan kepedulian pada orang lain untuk memberi manfaat seluas-luasnya. Hal inilah buat kita terus bertumbuh dan berkelanjutan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur Hayati untuk kisah suksesnya
kita semua sudah menyimak dan mudah-mudahan semua menyimak dengan baik. Sudah banyak pertanyaan yang ada di kepala saya dan beberapa pertanyaan juga sudah masuk, Bu, dari audiens yang hadir pada pagi hari ini. Kami persilakan yang ingin bertanya, masih ada kesempatan selama waktu masih ada. Namun sebelum saya bertanya ataupun dari audiens bertanya, saya akan bacakan nanti pertanyaannya. Kesempatan pertama saya akan berikan dulu kepada Bapak Justi. Silakan Pak Justi. Terima kasih. Ini kalau disuruh nanya, mungkin saya bisa nanyanya seharian, Bu Nurhayati. Ilmunya banyak banget. Bu Nurhayati, mengapa Ibu memilih halal? Dan mengapa Ibu berani menjadi berbeda di tengah tadi lautan produk-produk yang sama? Itu saja, Bu, pertanyaan saya. Terima kasih, Mbak Ayu. Silakan Bu Nur langsung dijawab. Ya. Jadi ini semua waktu saya di asosiasi di Perkosmi, kan saya aktif di Perkosmi ya, semua pada bilang ngapain sih itu produk halal itu nggak ada yang sukses loh. Waktu itu mereka sampaikan begitu. Tapi sebetulnya Pak Justi waktu itu kan memang satu, saya mau masuk dalam, tadinya kan hanya perawatan rambut ya. Kemudian saya mau masuk kategori kosmetik. Kalau saya lihat kategori kosmetik, kan udah banyak pesaing-pesaing ya yang lama gitu kan. Nah, nggak mungkin juga saya ambil lagi posisi seperti yang itu. Ya, kemudian juga memang itu ide dari tadi yang dari pesantren tadi itu, kenapa sih kita nggak membuat gitu? Kan banyak sekarang udah banyak muslimah gitu kan, ya, kita bisa menjawab lah kebutuhan. Jadi kalau halal kan nggak perlu lagi bisa langsung, nggak perlu dicuci dulu, jadi kita aman lah gitu ya. Jadi menjawab kebutuhan itu sebetulnya sih Pak Justi. Tapi seperti tadi saya bilang nggak langsung sukses juga. Walaupun waktu itu saya mikirnya oh iya nih satu-satunya halal ya pasti langsung sukses. Ternyata memang, nah tetapi kata kuncinya ya selalu diusahakan. Ya saya merasakan ada aja kemudahan gitu sih Pak Justi. Terima kasih Bu. Bisa menjawab ya sih. Ya, baik Bu Nur, sudah menjawab pertanyaan dari Pak Justi, tapi ada satu yang saya juga penasaran Bu, bagaimana menumbuhkan rasa untuk bisa selalu semangat, selalu berikhtiar Bu, karena tadi kan Ibu sudah menyebutkan sudah ada juga brand-brand halal yang lain tetapi tidak sukses. Dan Ibu berani untuk maju karena Ibu berani berikhtiar dan berani untuk menumbuhkan selalu semangat itu. Nah itu gimana caranya Bu supaya itu bisa tumbuh di dalam jiwa kita? Ya ini setelah saya lihat lagi perjalanan saya ya, itu juga itu pertanyaan yang ini sekali. Saya juga tadinya nggak tahu ya kenapa kok bisa bangkit kembali gitu ya. Makanya kita kemarin itu tahun 2019 kita kaji nih fenomenanya, kenapa sih Paragon seperti ini kan banyak bilang fenomena gitu kan, melejit gitu kan, ya. Bisa gitu kan. Nah kenapa jatuh bangun lagi. Akhirnya kita mendapatkan kuncinya itu adalah kepedulian. Itu yang menyebabkan kita bangkit kembali. Jadi kalau saya rasakan tadi dalam cerita saya itu nggak pernah memikirkan diri sendiri gitu. Yang saya pikirkan adalah orang lain. Nah itu yang ternyata membuatkan kita semangat gitu. Kalau kita memikirkan diri sendiri, kadang-kadang suka kita yang paling susah gitu kali ya Mbak Ipasa ya. Padahal masih banyak orang lain yang lebih susah. Nah begitu juga waktu pas pandemi, ini kan juga bikin kaget ya. Nggak ada yang ngira seperti ini gitu kan. Nah itu juga yang membuat semangat kami dan anak-anak dan tim juga ya. Jadi kebetulan waktu itu kita ulang tahun itu 28 Februari 2020. Kita ada syukuran waktu itu kan. Saya sampaikan sama tim waktu itu yang mengasih target, saya tidak kasih target kepada tim, tetapi yang kasih target itu siapa? Adalah orang yang kita bantu gitu. Nah, kita ini kan CSR, jadi oh ya, tim juga merasa, saya juga merasa yang membuat kita semangat adalah orang-orang yang kita bantu gitu kan. Kebayang nggak sih perusahaan bisa jadi turun, orang yang kita kasih beasiswa menjadi beasiswanya berhenti. Nah, ini yang saya rasakan ya, ternyata memang semangat memberi ke orang lain, memberi manfaat orang lain itu yang membuatkan kita selalu semangat. Sebetulnya kalau
kalau saya itu ngurusin karyawan di atas 10.000 di zaman pandemi ini kan juga pusingnya luar biasa ya. Belum ngurusin kesehatan mereka, kita harus tiap hari pantau kan. Ada yang dapat COVID apa enggak, itu wah, anak saya nomor 3 lumayan pusing. Tapi karena semangatnya tadi, kalau sebetulnya nggak ada semangat itu, jual aja, banyak perusahaan asing yang mau beli. Dan harganya udah lumayan banyak, udah banyak yang nawar, dari mulai wadah itu udah banyak yang nawar. Tapi semangatnya sampai anak saya bilang, selama Indonesia benderanya merah putih, perusahaan ini tidak kita jual. Gitu. Tapi ternyata memang kita buktikan di pandemi ini, dan saya juga sampaikan terus ke tim, kan pada takut kan, pada takut ke lapangan, yang pabrik juga ya takut juga kan, ya tapi saya bilang ini kita tuh nggak boleh, kalau semua ngumpet gimana perusahaan ini gitu kan. Nah semangat itu yang saya ini kan, ya alhamdulillah kami kan sampai kedatangan 3 menteri ya ke pabrik ya, kira-kira 1 bulan lebih yang lalu sama Pak Luhut, Pak Menkes, Menteri Kesehatan, sama Pak Menteri Perindustrian, yang menjadi mereka melihat itu menjadi contoh perusahaan yang jalan 100% tapi aman dari COVID. Jadi sebetulnya ya kembali lagi kepedulian tadi, saya juga sampaikan sama semua karyawan, pakai masker itu adalah bentuk value kepedulian supaya bisa memutus mata rantai. Begitu juga vaksin. Saya bilang itu adalah value kepedulian kita. Jadi semangat kepedulian itu yang kita bangun terus. Seperti itu, Mbak Masa. Jadi alhamdulillah ya terbentuk sih di tim, dan terbentuk itu juga di diri kami semua gitu. Ya, iya, energi semangat Ibu ya yang ternyata kemudian menjadi menjadi vibe kepada seluruh karyawan yang ada. Nah, Bu, selain semangat, saya penasaran juga apakah karena memang bisnis ini adalah passion Ibu? Kan Ibu seorang apoteker, kemudian memilih kosmetik. Apakah karena ini juga karena passion, Bu? Jadi jatuh bangun itu bukan lagi menjadi sebuah persoalan ya, malah menjadi challenge buat Ibu. Sebetulnya saya tadinya juga nggak ngira mau jadi pengusaha, Mbak Ayu. Jadi saya waktu lulus ya, lulus almarhum ibu saya bilang ya seorang perempuan enakan jadi dosen, kemudian nanti buka apotek, jadi kan waktunya lebih fleksibel gitu ya. Nah, saya sebetulnya kelempar nih jadi pengusaha. Terus karena tapi saya kan tadi lulus terbaik ya. Tapi saya daftar jadi dosen tuh nggak diterima sebetulnya. Jadi saya nggak terima jadi dosen. Jadi perjalanan hidup saya agak berliku-liku sih. Jadi makanya saya sangat percaya kita selalu bersyukur Allah itu akan memberi yang lebih baik. Itu sih yang pengalaman yang saya lihat itu, karena saya memang mungkin waktu kecil kan udah sering juga ya, orang tua saya tadinya pedagang, kemudian beliau pernah juga berapa kali jatuh bangun, kemudian beliau juga meninggalkan kami, jadi kami adalah anak yatim gitu ya, barangkali itu udah terbentuk. Tapi sebetulnya dari 8 bersaudara hanya saya satu-satunya jadi pengusaha. Jadi kalau saya bilang juga turunan pengusaha, saudara saya nggak ada, karena mereka udah terima dosen, udah dikirim keluar, jadi udah nyaman. Jadi saya sebetulnya boleh dikatakan kelempar, saya nggak terima jadi dosen. Kemudian saya pernah kerja di apotek, kemudian pernah juga kerja di rumah sakit, jadi PNS, calon PNS. Pernah juga daftar di apotek ke Jakarta, menikah, itu nggak diterima. Malah 1 minggu setelah itu saya dikasih tahu ada industri kosmetik perusahaan Jerman cari apoteker. Saya daftar malah dapat gaji tuh hampir 4 kalinya apotek tadi. Jadi saya merasa, nah begitu saya udah kerja di itu udah nyaman juga ya, 5 tahun. Tiba-tiba ada CEO yang tadinya saya waktunya lebih fleksibel lah waktu itu ya. Tiba-tiba datang CEO yang nggak boleh lagi, saya harus dari pagi sampai sore jalan Raya Bogor. Ya saya tadinya kesal juga, udah nyaman-nyaman ada ini. Ya mau tak mau ya akhirnya ya saya pilih mundur. Itu sih. Jadi boleh dikatakan passion juga
nggak juga dari awal gitu. Tapi memang kalau saya lihat makanya 5 value tadi itu memang udah saya rasakan dari kecil. Jadi untuk pengusaha kan memang perlu ya saya rasakan ya ketuhanan. Tadi kita optimis ya, selalu kesulitan, selalu kemudian dengan kepedulian, kemudian kerendahan hati dan ketangguhan disiplin. Nah itu kalau disiplin itu memang saya dari kecil. Saya tuh boleh dikatakan nggak pernah terlambat sekolah sampai lulus. Nah itu barangkali yang nggak pernah bolos kali ya Bu juga. Jadi memang dari kecil udah disiplin, udah kemudian terbentuk juga dari keluarga emang demikian ya. Ketangguhan itu sudah dibentuk gitu, sepertinya begitu. Ya, baik Bu Nur, saya akan bacakan pertanyaan yang sudah mulai banyak masuk. Mudah-mudahan kita cukup waktu untuk membahasnya. Pertanyaan pertama ini dari Widya. Bu, pertanyaan Widya mengatakan seperti ini yang pertanyaannya. Saat ini masih dalam tahap bermimpi dalam membuka usaha. Ya, masih mimpi Bu. Nah, saya sekarang join multi level marketing dan jatuh bangun. Nah, pertanyaannya bagaimana untuk membangun daily habit dan juga mental serta mindset positif, Bu. Kiatnya Ibu bagaimana, Bu? Silakan. Ya, jadi saya coba ini ya, itu paling sering ya. Kenapa ya kita jatuh bisa bangkit lagi. Nah itu yang saya mungkin kita bisa rubah ya, rubah cara berpikir kita. Tujuan kita bikin usaha ini apa? Kalau tujuan kita hanya sekadar cari uang, biasanya juga kalau uangnya udah ada ya sudah selesai gitu kan. Kita nggak punya lagi ke depan. Nah, kalau uang nggak dapat, kita jadi putus asa gitu ya. Tapi kalau kita coba rubah, tujuan kita punya usaha, bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu yang ya kita kalau punya usaha, kita punya tanggung jawab sosial. Jadi kan banyak juga orang punya usaha ya sekadar cari uang. Dan begitu dia punya kendala ya sudahlah tutup aja gitu kan. Nggak punya tanggung jawab terhadap ya karyawan PHK aja gitu. Nah itu kan, tapi kalau kita punya tanggung jawab sosial, tujuan kita adalah bermanfaat untuk orang lain, dan bagaimana kita juga tujuannya, kita punya value gitu kan. Karena ternyata juga, kami juga sampai belajar family business ya keluar, perusahaan yang berkembang adalah perusahaan yang punya value, punya tujuan. Jadi bukan hanya sekadar cari uang. Nah itu barangkali, jadi kita rubah, saya punya usaha ini adalah tujuannya ini yang menyebabkan kita selalu semangat gitu. Jadi ya mungkin untuk orang sekitar kita dulu ya, mungkin bantu anak-anak, bantu suami, tapi padahal ini tujuannya adalah untuk orang lain, bukan kita gitu. Nah, energi ini yang menyebabkan kita nggak pernah putus asa. Itu mungkin yang saya rasakan demikian. Ya, Widya semoga menjawab ya, karena di multi level marketing biasanya juga membutuhkan teamwork yang sangat kuat dan bantu-membantu dan saling menyemangati ya Bu ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Kasino Martowinangun. Beliau menanyakan apa yang membedakan produk halal Wardah dengan produk lain yang non halal, Bu? Oh, yang non halal ya. Kalau bedanya produk halal dengan non halal tentu dari bahannya ya, dari bahannya karena yang namanya kosmetik ini kan ada yang dari minyak, dari lemak gitu ya, lemaknya dari hewan apa gitu kan. Kalau kami banyak kan dari tumbuh-tumbuhan, kan ada juga yang dari hewan. Nah, kalau dari hewan yang diharamkan haram. Kemudian ada juga ada juga kan kosmetik yang dari plasenta gitu kan. Nah, itu pun juga sebetulnya haram. Plasenta manusia ya. Kalau plasenta manusia itu juga haram. Begitu sih bedanya. Jadi bahan-bahannya itu adalah bahan yang halal kayak gitu. Ya. Menjawab ya Pak Kasino apa yang tadi ditanyakan. Lalu pertanyaan berikutnya Bu, apakah ada keinginan dari PT Paragon untuk membuat kosmetik khusus preteens Bu? Jadi 10 tahun ke atas, preteens, kosmetik untuk usia 10 tahun ke atas. Tadi kan Ibu bilang Ibu sudah punya Emina ya. Ya, kalau kita Emina mungkin umur 15-an ya. Ini untuk Emina itu masih bisa sih. Untuk SD kan itu ya.
Emina itu kita buat memang untuk tim. Ya. Ya, jadi bisa juga digunakan untuk preteens. Diandra, mudah-mudahan menjawab ya. Lalu ada pertanyaan yang berkaitan dengan ini Bu, produk ya. Apa yang membedakan ciri-ciri, bukan membedakan, tapi ciri-ciri produk yang mengandung merkuri dan bila kan kita suka lihat itu Bu ya, video yang dikirimkan di WA grup dan sebagainya, kalau dites dengan cara digosok menggunakan cincin emas itu akan terlihat. Nah, apakah itu benar? Sebetulnya nggak benar sih kayak gitu sih, karena ya katanya dia pakai cincin, cincinnya jadi hitam, itu padahal mengandung merkuri gitu kan. Padahal bukan hanya merkuri yang menyebabkan warna hitam itu, ada logam-logam yang lain. Dan itu pun juga pastilah bahan-bahan itu nggak 100% murni ya. Tetapi ini kalau emas ini memang sangat sensitif banget gitu. Jadi dengan ada logam berat sedikit saja, cuma 0,0 sekian, sebetulnya itu masih masuk dalam batas aman dari BPOM ya. Kalau kita pakai cincin tetap hitam gitu. Nah, itu udah pernah dibantah sih sama BPOM ya. Tidak benar kalau misalnya pakai cincin dari emas gitu hitam itu berarti merkuri, enggak sih. Enggak benar begitu. Itu harus dicek di lab. Dan rasa-rasa sih nggak mungkin juga orang memasukin kecuali dia apalagi bedak itu kan, bedak kan juga biasanya juga nggak ada vitaminnya ya, kalau kecuali krim ya, tapi tes itu tidak benar begitu sih ya. Oke. Ya, Putri Anzani sudah dijawab ya. Nah, pertanyaan berikutnya Bu dari Adia Fili. Apa yang Ibu lakukan sehingga Ibu melakukan hal yang berbeda ketika membangun bisnis Wardah atau Paragon ini, Bu? Apa yang Ibu rasa Ibu lakukan berbeda dari yang lain? Sebetulnya sih apa sih bedanya ya Paragon dengan perusahaan lain gitu ya. Jadi seperti saya cerita tadi, sebetulnya Paragon ini berkembang bukan karena saya. Paragon ini berkembang karena tim ya kan. Jadi bagaimana kita kolaborasi dengan tim gitu. Jadi bukan karena foundernya, karena timnya. Nah ini kata kuncinya, makanya tadi value yang kedua itu kepedulian. Itu kepedulian itu bagaimana kita saling peduli, bagaimana kita saling kolaborasi gitu. Jadi itu ya. Jadi balik-balik lagi sih 5 nilai tadi sih, kalau kita bandingin dengan yang lain ya kami dengan 5 nilai tadi ya, satu dengan ketuhanan itu kan kita jadi optimis setiap kesulitan insya Allah ada kemudahan gitu kan. Kemudian ya dengan kepedulian boleh dikatakan ya waktu COVID pertama kali ini kan kami termasuk perusahaan yang menyumbang COVID pertama yang cukup besar ya, di mana perusahaan besar lain belum menyumbang sebesar itu gitu. Itu adalah spontanitas dari kepedulian. Jadi barangkali itu ya. Jadi semangat kepedulian itu juga tim juga jadi lebih semangat juga. Jadi itu yang menyebabkan kami juga ya alhamdulillah nih udah COVID udah jalan hampir 2 tahun ya. Perusahaan ini kami masih sehat dan ini juga udah mulai balik ke normal. Jadi walaupun turun dikit gitu ya, tapi kami masih punya keuntungan gitu sih. Itu yang saya rasakan. Kita banding dengan perusahaan lain yang sejenis dari kami banyak juga yang tahun lalu sampai rugi banyak gitu ya. Alhamdulillah kami sih nggak rugi gitu. Iya. Alhamdulillah Bu, puji Tuhan. Nah, ada pertanyaan lagi Bu, apa yang paling Ibu nikmati tentang memulai perusahaan yang Ibu dirikan sendiri? Oh, waktu awal tuh apa yang saya sangat senangi gitu ya? Iya betul. Yang sangat Ibu nikmati ketika proses ini berjalan Bu. Jadi ya saya sangat menikmati begitu saya buat produk ini ternyata konsumennya suka gitu kan. Jadi saya ingat pertama kali saya bikin bikin produk udah banyak yang telepon gitu ya.
dering telepon itu sangat saya nikmati. Wah, berarti ada order. Wow. Iya. Jadi saya sekarang tuh sampai sekarang saya juga selalu mengikuti, walaupun saya udah nggak terjun langsung, tapi saya selalu mengikuti perkembangan perusahaan. Jadi wah, ini penjualannya naik, wah alhamdulillah. Jadi perusahaannya berkembang terus-menerus. Kemudian juga yang sangat saya ini kan ya perusahaan masih ada untung gitu kan. Berarti kita masih bisa membantu orang lain gitu. Itu sih. Yang kemudian ya alhamdulillah anak-anak saya sekarang yang pegang, anak-anak saya lebih sukses dari saya. Itu pun juga bagi saya sangat-sangat itu yang luar biasa. Itu yang sangat saya nikmati, anak-anak saya lebih hebat dari saya gitu. Nah, begitu Alhamdulillah juga. Ibu. Ya. Pasti anak-anak hadir karena Ibu yang hebat. Bu Nur, boleh nggak Ibu Nur menceritakan, tadi kan Ibu sangat menikmati karena ada order dan sebagainya. Apakah sukses Ibu dapatkan ini juga karena latar pendidikan Ibu yang menunjang ya? Sebagai seorang apoteker untuk mengembangkan, menurut Ibu berapa prosentasenya pendidikan dengan kesuksesan itu sendiri, Bu? Di samping juga karakter ya, Bu ya? Ya. Mungkin ya karena saya awal-awal saya bikin usaha, karena saya udah punya pengalaman ya 5 tahun. Ya. Kemudian juga punya latar belakang pendidikan. Nah, itu memang termasuk yang mempercepat. Makanya tadi kata kuncinya bikin usaha itu mau dan bisa. Mau itu maksudnya punya kemauan, bisa itu kita paham dengan usahanya. Nah, itu mungkin itu lebih, kalau ya bisa Pak Justi kalau bukan sarjana hukum kali juga kan nggak bikin advokat ya Bu ya. Jadi memang harus sesuai, itu juga termasuk maksud saya kalau kita usaha sesuai bidangnya bisa lebih cepat. Tetapi ternyata juga anak saya nomor 2 itu kan adalah elektro ITB. Tapi ternyata dia punya sangat vision di marketing. Jadi begitu lulus dari ITB, tadi saya juga nggak tahu ya, udah 2 tahun ternyata dia sangat kreatif orangnya. Itulah yang anak saya nomor 2 ini yang banyak kreasi-kreasi baru, sehingga terjadilah itu tadi yang saya bilang, ada kita relaunching, kita ini, itu anak saya nomor 2 itu. Dia punya banyak terobosan-terobosan baru. Padahal elektro tidak ada hubungannya. Iya. Asal ada semangat tadi, semangat humility, semangat kerendahan hati. Kita harus belajar terus-menerus. Jadi maka kami dapatkan 5 nilai itu. Oh, karena kita orang yang tim ini harus selalu belajar terus-menerus gitu. Ya, oke. Ini kelihatannya juga belajar terus-menerus adalah kata kunci yang berkaitan dengan pertanyaan dari Denis Sihombing, Bu. Denis menanyakan bagaimana Ibu menghadapi persaingan di bidang kosmetik di lokal, kemudian trik penjualan di masa pandemi ini. Tadi memang di dalam presentasi Ibu sudah menunjukkan bagaimana Ibu berinovasi di bidang digital, penjualan online dan sebagainya, tapi mungkin boleh dijelaskan lagi pada 2 pertanyaan dari Denis Sihombing. Silakan, Bu. Baik. Jadi memang sekarang udah dari tahun berapa ya? Dari 2018 ingat saya. Mulai 2017 ya, itu banyak kan brand-brand baru. Kalau dulu tuh banyak kan artis-artis bikin lipstick, bikin produk gitu kan. Nah, kemudian mulai pandemi ini, tahun lalu keluar lagi brand-brand skincare. Tadinya kan brand-brand dekoratif ya, brand skincare, melejit gitu kan. Ya mereka punya ini. Nah, bagaimana kita menghadapi ya, kita juga ya selama pandemi ini ternyata tuh orang kan, jadi kita tim ya lebih fokus kepada pelanggan gitu ya. Jadi sekarang kita fokus pada pelanggan butuh apa? Oh, pelanggan butuh perawatan kulit selama pandemi gitu. Jadi kita lebih boosting ke promosinya, lebih boosting ke skincare. Jadi kemudian juga sekarang ternyata tuh orang tuh nggak hanya lihat TVC untuk promosi iklan. Mereka lihat juga digital. Ya kita juga bikin kontennya juga lewat digital sebagian. Terus sekarang kan juga pakai TikTok, pakai apa nggak tahu macam-macam kan. Jadi kita harus ngikuti. Ya alhamdulillah sih sampai saat ini ya kami masih
masih nomor 1. Jadi sampai biasanya tiap bulan kan ada review ya dari dari Badan Riset itu share-nya kami alhamdulillah masih nomor 1. Walaupun banyak pesaing, tapi ya makanya saya juga sampaikan sama tim perlunya kita kerendahan hati tadi, humility, kita jangan sampai sombong, jangan sampai udah hebat gitu ya. Jadi kita selalu memperbaiki terus-menerus. Itu semangatnya. Ya alhamdulillah sih sampai saat ini sih kita masih bisa. Seperti tadi Ibu sampaikan ya, 6 produk per detik terjual ya Bu, 6 produk per detik, luar biasa. Oke, Bu, ini ada pertanyaan yang menurut saya juga sangat menarik, yaitu pada saat Ibu merintis usaha ini atau brand kosmetik halal ini, Ibu pernah nggak terpikir gitu Bu, ada rasa khawatir bahwa usaha ini akan gagal? Nah, mungkin saya tambahkan, kalau Ibu ada perasaan seperti itu, bagaimana Ibu mengcounternya supaya kekhawatiran itu menjadi sebuah optimisme, Bu? Saya awal sekali launching, betul, saya begitu. Saya kan istilahnya tuh orang dapur ya, bisa buat nggak bisa jualan. Saya nggak ngerti. Jadi itu saya betul-betul sebetulnya bonek lah istilahnya waktu bikin. Itu teman-teman saya pada ketawa semua. Saya urus izin, emangnya kamu bisa jualan? Kamu tuh ahli, cocoknya sebagai peneliti gitu, karena saya memang kan lulusan baik. Pada ketawa semua kan. Terus ya bagi saya sih coba aja gitu kan. Tapi benar, saya nggak bisa jualan. Jadi pertama kan saya bikin shampoo gitu kan. Saya jual ke warung, mana ada yang mau. Udah ada iklan belum? Mana saya nggak tahu iklan belum apa gitu kan. Saya jual ke rumah-rumah juga nggak ada yang mau. Nah di sana saya sempat putus asa juga. Saya bilang sama suami saya, waduh, saya udah turun naik mobil, kok nggak ada yang mau beli ya gitu kan. Terus suami saya bilang, ayo coba lagi. Nah di sini yang saya rasakan, ternyata tuh ada aja yang nolong kita. Nah saya waktu itu udah hampir putus asa tuh. Nggak ada yang mau jual, nggak ada yang mau beli ya. Ada tetangga saya yang kerja di salon. Oh ibu bikin shampoo ya? Saya coba jualin ke salon deh. Oh ternyata disambut baik sama salon, karena salon ngerti kan. Kalau apalagi salon yang besar-besar itu, kalau sampo-nya kurang bagus kan tangannya jadi rusak. Karena kapsul itu bisa keramas orang 10-20 orang. Ternyata disambut baik. Mereka minta packing 2 liter. Kemudian minta lagi obat keriting, minta lagi krim bat. Ya udah itu berkembang cepat ya, berkembang cepat. Jadi mungkin saya agak sedikit itu tuh paling ya 1 bulan 2 bulan lah rasanya ya. Tapi ya itu, nah makanya menurut saya itu perlunya kita selalu silaturahmi juga ya. Nah ini titik awalnya di sana sebetulnya tetangga saya. Nah kemudian udah terus, nah kemudian saya jatuh lagi yang waktu kebakaran itu tadi ya. Tapi saya waktu itu yang saya pikirkan karyawan aja. Kalau saya tutup nih karyawan, kemudian utang juga ya. Kalau saya tutup. Jumlah karyawan berapa Bu waktu itu? Pada waktu terjadi kebakaran? 25 orang. Oh, sudah 25 orang. Nah, waktu itu juga bulan puasa juga tahun 90 April. Jadi saya mikir wah mereka pasti lah udah nggak dapat THR pasti ya. Saya pikirkan itu. Akhirnya ya saya putuskan bangkit kembali. Saya memang 1 malam boleh dikatakan saya nggak tidur lah waktu itu. Terus ya paling lah kalau kita dapat musibah salah kita apa ya pasti gitu kan. Tapi itu ada yang bilang ya orang Nabi aja dikasih ujian, masa manusia dikasih ujian. Ada yang ngasih tahu saya, oh iya benar juga ya. Akhirnya saya putuskan besoknya mulai. Dan kemudian ya tim juga semangat ya, mulai barang yang ada yang bisa kita pakai. Nah, saya rasakan tuh ada aja itu kemudian saya minta dari supplier 5 sak dikasih 10 sak. Karena mereka percaya, saya selama ini nggak pernah, saya jaga kepercayaan ya. Oh banyak banget yang bantu saya nyari ini gitu ya. Saya kadang-kadang, kok ya banyak yang bantu ya waktu itu ya. Jadi dari supplier tuh nyariin, kan banyak itu, cariin bahan-bahan, kan nggak mudah juga ya. Tapi ya cepet, nggak cuma berapa hari itu udah jalan. Nah akhirnya kan udah jalan. Nah balik lagi yang tahun 95 saya juga enggak sukses juga. Tapi bagi saya, maksud saya itu waktu itu ya saya pikir kan perusahaan ini ya
nggak boleh berhenti gitu. Perusahaan ini kan nggak boleh berhenti karena udah banyak, tambah besar perusahaan kan tambah banyak yang gabung gitu. Jadi saya fokus bagaimana perusahaan ini nggak boleh berhenti. Kalau berhenti bagaimana karyawan? Saya pikirkan itu aja terus. Ya alhamdulillah ya sampai ini ya berkembang gitu. Itu sih yang saya rasakan itu, kita fokus aja memikirkan perusahaan ini nggak boleh tutup gitu. Ya alhamdulillah jadinya ya kita optimis lah gitu. Itu sih yang saya rasakan sih. Jadi nggak pernah terpikir dari saya tutup gitu. Kalau saya mikir kalau saya tutup, lo karyawan bagaimana gitu. Kayak gitu. Oke, Bu. Yang saya tangkap adalah tidak boleh berhenti, Bu. Jadi harus move on. Ibu dari bisa membuat tapi tidak bisa menjual, tapi Ibu memberanikan diri untuk menjual. Coba bayangkan kalau Ibu pada saat itu berhenti dan menyerah, nggak ketemu sama salon tersebut, Bu. Mungkin nggak pernah akan ada Paragon yang nomor 1 di Indonesia saat ini. Jadi itu kata kuncinya adalah tidak boleh berhenti ya, Deandra. Nah, ada plan nggak, Bu? Nih pertanyaan dari Deandra. Plan cadangan. Seandainya bisnis itu tidak diterima di masyarakat atau bisnis itu gagal. Pada saat itu ya, Ibu berpikir plan atau tidak? Oh, pada waktu awal. Iya. Awal bikin usaha ya? Iya, betul. Ya, bikin awal usaha kan saya sangat kecil banget ya. Jadi sebetulnya ya suami saya kan masih bekerja. Iya. Jadi pikir pas waktu saya bakaran juga, kalau saya juga tutup nggak ada masalah bagi saya pribadi karena suami masih bekerja gitu. Seperti itu sih. Jadi yang backup ya masih ada, suami masih bekerja waktu itu. Iya. Dan Ibu memulai hanya dengan 2 asisten rumah tangga ya, Bu? Iya. Jadi intinya kita mulai usaha itu sekecil mungkin lah. Jadi kalau kita gagal, jadi nggak terlalu, kita nggak sayang gitulah gitu sih. Ya, betul. Nah, Bu, ketika terjadi kebakaran, Bu, di situ kan Ibu memberanikan diri untuk meminjam uang. Ya. Itu keberanian itu juga muncul pada dalam kondisi minus ya, Ibu katakan. Ya, betul. Keberanian dan semangat itu muncul karena kepedulian dan tidak mau berhenti itu tadi, Bu. Ya, betul ya. Jadi karena waktu itu saya kan langsung produksi lagi dan konsumen tuh penjualannya malah naik gitu. Jadi saya tadi waktu itu saya juga ragu-ragu, orang minta 50 disuruh si pabrik. Sini tuh si banknya bilang, kan Ibu, saya memang lagi bangun pabrik waktu itu, baru fondasi. Kan pabrik ini, jadi saya punya jaminan itu waktu itu cuma 26 juta. Saya bilang kan jaminan saya cuma 26 juta. Nggak apa-apa, bila 150 Bu, Ibu kan bangun pabrik. Jadi saya juga nggak tahu banknya kenapa suruh saya begitu ya. Tapi waktu itu ya saya memang, tapi saya kan membelanjakan pinjaman uang bank itu nggak sekaligus 150 juta itu kan pelan-pelan. Itu pun juga nggak kepake juga sama saya semua karena perusahaan langsung jalan gitu. Saya ingat waktu itu kan karena waktu kejadian kebakaran itu berapa minggu setelahnya itu saya harus berangkat naik haji. Saya tinggalin cek gitu ya sama karyawan kalau ini. Ternyata saya pulang yang dicairkan cuma 1, ceknya masih ada sisa. Jadi berarti kan, dan saya juga nggak langsung pakai semua, jadi sesuai kebutuhan aja sih. Iya. Saya juga percaya, Bu, adanya pertolongan Tuhan karena cuma punya aset 26 juta tapi dikasih pinjam 150 juta ya, Bu ya. Itu kayaknya sesuatu yang kalau secara nalar nggak nyambung, Bu. Iya, nggak nyambung, kecuali ada pertolongan Tuhan karena semangat Ibu yang luar biasa. Nah, Bu, ini pertanyaan dari kami ya, Bu ya. Sekarang kan Ibu kan tadi menyebutkan bahwa dalam presentasi Ibu melibatkan generasi-generasi muda yang ada sekarang, baik millennials mungkin juga generasi Z. Nah, sekarang ini generasi Z ini, Bu, adalah generasi yang memang kita lihat sangat cepat, Bu, kemudian kreatif. Mereka ide-idenya juga sangat liar gitu ya, tetapi kadang-kadang mereka
tidak berani untuk menyampaikan atau mengungkapkan ide-idenya. Nah, bagaimana Ibu di tengah-tengah tim Ibu, tim di Paragon ini menumbuh kembangkan keberanian untuk mengungkapkan inovasi atau ide-ide itu, Bu? Ya. Jadi ini kan tim udah bukan saya tapi anak-anak saya ya. Jadi kami di sini itu memang udah lama, udah berapa tahun yang lalu kita setiap tahun tuh ngadakan Innovation Day. Semua ngasih ide gitu kan. Ide produk baru, ide perbaikan, semua. Sampai yang nyuci-nyuci juga boleh ngasih ide. Oh, dia pengasih ide supaya sabunnya lebih hemat gitu. Ada. Jadi memang kita kasih. Jadi kita semangatnya itu semua orang ngasih ide gitu. Nah, kita pilih nanti ininya. Jadi kita adakan lomba. Jadi kemudian kita sampaikan sama tim, pokoknya keluarkan semua potensi Anda gitu. Ini seperti CAF. CAF itu kan tadi yang produk yang kita launching tahun lalu. Itu justru ide dari MT yang baru bekerja 3 bulan. 3 bulan baru bekerja di kami, tapi dia menemukan kita udah lama apa ya cari brand yang maksudnya yang gandengannya Wardah gitu kan. Cari nama untuk yang pria, nggak dapat. Dia nemukan nama CAF. Alhamdulillah disambut baik. Sekarang penjualannya lumayan bagus. Ininya. Dan ini juga sebuah peluang ya, Bu, kosmetik untuk pria ya, Bu ya. Iya. Peluang inovasi baru juga ya. Ya, jadi banyak brand-brand yang tadi saya lihat itu dikerjakan sama MT yang baru bergabung di kami 2 tahun 3 tahun gitu. Jadi memang keluarkan semua potensi itu sih ininya jargonnya di perusahaan seperti itu. Ya, yang kami juga masih penasaran adalah ini, Bu, kenapa Ibu memilih kosmetik halal, Bu? Padahal kan tadi dikatakan bahwa kosmetik halal banyak yang tidak sukses pada saat itu, tetapi Ibu memilihnya adalah kosmetik halal. Kenapa, Bu? Ya, waktu itu sebetulnya ya itu tadi yang kosmetik, karena kami waktu tahun 95 itu lihat memang belum ada kan. Jadi kami pilih sebetulnya ya istilahnya itu ya seperti Pak Jusri bilang juga yang lebih segmented ya, lebih niche produk gitu ya. Ya, nah, kita kan nggak mungkin bersaing dengan yang produk-produk yang sudah ada. Kan lebih banyak produk-produk yang tradisional yang sudah besar-besar gitu kan. Ya. Mungkin itu satu, itu yang kedua memang menjawab kebutuhan ini juga, kebutuhan para muslimah gitu ya. Ya, tapi kan awalnya juga nggak sukses, memang nggak sukses juga awalnya. Tapi setelah diperbaiki, ya alhamdulillah sekarang sukses gitu. Oke, baik. Nah, terima kasih Bu. Ini Bu, saya juga ingin tahu sekarang kembali ke back to family ya. Tadi saya melihat dari presentasi Ibu, peran ibunda itu luar biasa sekali ya Bu. Beliau adalah single parent, membesarkan 8 anak ya, sampai semua kemudian menjadi sukses Bu. Nah, menurut Ibu siapa yang paling besar pengaruhnya di dalam pengembangan karir Ibu selama ini? Ya banyak yang kontribusi, berarti jelas orang tua saya ya. Itu yang sekali yang menginspirasi. Jadi saya ingat terus lah pesan-pesan dari orang tua gitu kan. Jadi 5 nilai tadi. Nah tentu juga ya waktu zaman saya kuliah itu juga kan sebagai seorang farmasi apoteker itu kan juga kita juga ini kerja keras ya karena ada praktikum atau apa. Dan kemudian ya termasuk juga tentu pasangan saya gitu yang ngasih dorong terus, kasih backup. Jadi banyak yang berkontribusi sih dalam perjuangan ini. Dan terakhir ya tentu yang lebih ini lagi ya tim kami, ya kan. Ini kan kerjaannya tim sebetulnya. Iya, oke. Baik Bu. Nah, ada pertanyaan dari Rizka nih, MC kita pagi ini Bu. Dan pertanyaannya menurut saya
bagus sekali untuk kita bahas ya, karena bolak-balik Ibu menyebutkan tim, dan tim. Buat Ibu tim itu adalah hal yang sangat penting ya, sampai kemudian Ibu juga membuat Innovation Day agar tim yang tidak berani mengungkapkan ide-idenya pada saat itu mereka berani mengungkapkan idenya, dan terbukti yang kerja baru 3 bulan bisa muncul dengan ide CAF itu tadi. Nah, di dalam perjalanan bisnis ini Bu ya, kan ada pasti masa pasang surut gitu, termasuk juga semangat Bu. Semangat kita tuh juga kadang-kadang pasang surut, terutama ketika kita menghadapi pandemi hampir 2 tahun yang lalu ya. Itu hampir semua orang seperti terkaget menghadapi keadaan seperti ini dan apa yang harus dilakukan. Dan banyak juga yang semangatnya turun karena berkali-kali kita terjadikan Bu PPKM gitu. Nah, itu bagaimana Bu menjaga semangat itu Bu? Ya, itu, semangat tim ya Bu ya, bukan semangat ya, semangat tim. Semangat tim ya. Jadi memang ya, itu memang luar biasa ya, kita memang harus memotivasi tim. Tapi kami siapkan juga psikolog, ya kan? Kami siapin psikolog, jadi di kami juga ada psikolog, ada dokter yang mereka bisa berkonsultasi kan. Ini kan awal-awal tuh nih kalau dapat COVID gimana gitu kan. Nah kemudian kan pada stres, udah banyak yang stres, kerja di rumah nih stres gitu kan, ngurusin anak, ngurusin suami. Jadi kan wah ini memang ini ya, kami pakai psikolog. Kami pakai psikolog yang mereka bisa konsultasi, dan kemudian tentu juga kita adakan rutin pertemuan. Nah, saya juga menghimbau selalu semangat, maksud saya kayak gitu ya. Semangat ini yang ya semangat kepedulian itu yang kita selalu bangun ya terhadap tim. Ya alhamdulillah memang ya memang bergerak semua sih. Jadi ini udah jadi awal-awal itu ya pertama tentu ya layer pertama lah kita kasih tahu ya. Layer pertama ya kita kasih tahu, kita nggak mungkin dong berhenti. Waktu itu kan juga misalnya tim yang harus ke lapangan. Ini gimana? Kok nggak adil ya, kita harus ke lapangan, tapi ada yang hanya kerja di rumah gitu. Iya. Ya, memang tidak sama. Jadi saya bilang memang tidak sama, tapi ya alhamdulillah sih dengan semangat kebersamaan, semangat kolaborasi itu yang kita terus gitu ya. Jadi kita juga himbau yang kerja di rumah juga misalnya lagi Zoom, kadang-kadang pamer-pamer lagi pangku anak, itu nggak boleh, itu bikin panas yang lapangan gitu kan. Jadinya setuju Bu. Ya. Enak banget lagi pangku anak, lagi rapat gitu kan, itu kami larang juga. Jadi ya itu sih tingkat kepedulian terhadap sesama teman gitu yang kami selalu himbau. Ya alhamdulillah ya bisa dilewati sih. Jadi ya kita kadang ada juga pengajian ya. Jadi dan saya selalu menyampaikan di dalam pandemi ini kisah-kisah jatuh bangunnya perusahaan. Saya bilang kita kan udah berapa kali jatuh bangun gitu kan. Nah kita kalau selalu bergerak, kita nggak boleh berhenti dan selalu berdoa, insya Allah ada kemudahan. Tapi ternyata memang bisa gitu kan, udah terbukti gitu kan. Jadi sekarang ya 2020 itu ya lumayan kita ini, tapi 2021 ya kemarin waktu Delta nanjak lagi ya, tapi kan udah kita udah belajar dari tahun lalu sebelumnya. Ya. Jadi serunya udah ya PSBB udah kita lewati, kita udah tahu lah kalau misalnya PPKM pastilah penjualan juga turun gitu ya. Jadi saya juga kasih tahu mereka ya, kita juga memang tidak terus selalu mendorong, kita juga paham gitu kan. Jadi pokoknya kita bekerja sebaik mungkin gitu. Ya kalau penjualan turun saya bilang ya memang harus begitu gitu kan. Jadi kita nggak bikin tim stres lah gitu intinya. Seperti itu sih. Jadi selalu membesarkan hati mereka. Ya kalau anak-anak saya juga anak-anak saya ya dia pergi ke lapangan menunjukkan loh ini loh saya ke lapangan nggak apa-apa gitu kan. Kan kita harus menjadi teladan kan.
Kalau saya memang nggak boleh sama anak-anak keluar, tapi anak-anak saya menunjukkan. Jadi anak saya tetap ke pabrik, tetap memotivasi karyawan seperti itu. Jadi kita kan harus ngasih contoh. Itu sih ya. Ya, contoh menjadi sangat penting ya Bu, dan terutama juga tadi Ibu tekankan nggak boleh iri hati ya Bu. Ya, betul. Untuk supaya kita tetap sangat itu, iri hati itu juga sesuatu hal yang menurut saya bahaya, dan justru harusnya kita bersyukur di saat sekarang ini di mana banyak orang yang PHK dan kita juga ikut prihatin, tetapi 10.000 karyawan bisa tetap bersama Paragon sampai dengan sekarang. Ya, bahkan mereka bisa survive dalam keadaan sehat dan terus berkarya dan bekerja. Baik Ibu, nah berikutnya Bu yang juga menarik adalah bagaimana kehidupan Ibu sehari-hari sebagai seorang perempuan Bu. Karena Ibu tidak hanya pebisnis, tetapi Ibu juga adalah seorang ibu rumah tangga, Ibu juga adalah seorang istri, seorang ibu juga. Ini selalu pertanyaan yang umum ditanyakan, tetapi untuk seorang wanita yang luar biasa seperti Ibu, saya ingin tahu juga keseharian Ibu itu seperti apa di dalam kehidupan berumah tangga dan sebagai sosok ibu. Ya, jadi mungkin saya cerita waktu saya masih muda kali ya. Jadi makanya kata kunci saya sering ditanyakan sama ya ibu-ibu yang muda gitu kan, ini gimana? Penting keluarga apa pentingkan kerja? Saya bilang dua-duanya penting, nggak bisa kita pilih salah satu, nggak bisa, kita harus pilih dua-duanya gitu kan. Nah, kata kuncinya kalau kita bisa ini ya tadi saya bilang itu bagaimana kita kolaborasi dengan orang sekitar. Jadi untuk ibu muda bagaimana kolaborasi dengan asisten rumah tangga. Jadi kita kan harus bisa kan kolaborasi. Jangan sampai kan ada orang yang sama asisten rumah tangga tuh nggak pernah cocok. Bulan ganti, 3 bulan ganti. 2 minggu ganti. Harus ada toleransi kan ada mereka gitu kan. Kata kuncinya kan di sana. Jadi saya sih ya itu gimana kita membangun orang-orang di sekitar kita sehingga ya tidak ada masalah kita mau pergi kemana kan udah ada yang menggantiin kita di rumah gitu kan. Tapi tentu kita ya saya usahakan tentu ya sebagai ibu rumah tangga kalau waktu ini ya pagi-pagi saya mandiin anak saya, ngasih makan mereka gitu kan. Nah begitu saya saya usahakan mereka saya ke pabrik, saya usahakan mereka sudah berangkat sekolah, saya baru berangkat ke pabrik. Nah saya usahakan seini mungkin saya pulang sebelum mereka pulang gitu. Tapi ya enggak terus. Ya, intinya kita perhatian teruslah sama mereka gitu kan. Intinya kan anak-anak itu bukan dari jumlahnya ya, tapi kualitas kita memperhatikan mereka. Itu yang saya rasakan ya alhamdulillah ya saya bisa mengantarkan mereka. Begitu juga orang tua saya dulu begitu juga. Mereka kan sibuk ke berdagang ya. Tapi ya kita tuh juga merasa terus diperhatikan sama orang tua gitu. Jadi tidak ada alasan sebetulnya pekerjaan domestik membuat kita tidak sukses gitu. Sebetulnya bisa diatur kayak gitu. Ya, diatur dengan teamwork tadi ya Bu. Teamworknya Ibu adalah ART tadi. Ibu sangat respect kepada mereka. Iya. Betul. Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan yang bagus Bu datang dari Davin Colin. Pertanyaannya adalah salah satu kesuksesan menurut Ibu adalah kepedulian. Sementara generasi milenial dan generasi Z atau Z cenderung tergolong lebih individual. Nah, menurut Ibu bagaimana cara menumbuhkan rasa kepedulian itu di kalangan generasi milenial atau Z ini? Kalau saya merasa ya, kita sebagai orang tua kan memberi teladan ya. Saya melihat itu, ya saya memberi teladan sama anak saya. Saya merasa anak saya tuh justru lebih peduli lagi. Saya justru suka dimarahin sama anak saya. Ingat waktu itu, saya waktu itu pergi jalan-jalan ke Anyer ya. Kan saya juga sampaikan ke anak-anak kalau kita suruh bantu. Saya nawar pisang. Saya dimarahin sama anak saya.
pisang aja ditawar. Ditawar. Jadi ternyata tuh anak-anak itu juga ngikut kita gitu kan. Justru saya banyak masukan dari anak-anak. Nah terus lucu lagi cucu saya nih, cucu. Saya lagi piknik keluar kota ya sama cucu. Lagi ke Malang waktu itu. Di sana kan tidak ada ruangan tempat nunggu yang bagus gitu ya. Nah, kebetulan lagi sepi. Saya tiduran, lagi capek tiduran gitu di kursi gitu kan. Cucu saya bilang sama saya gini, "Nek, nggak boleh tiduran, berarti orang lain nggak bisa duduk dong." Nah, berarti kemudiannya juga tinggi. Saya melihat juga cucu saya juga tegur saya juga. Jadi nggak benar juga maksud saya. Anak-anak sekarang tuh lebih egois, enggak. Anak-anak sekarang itu justru kalau kita ngasih ya mereka lebih ini lagi, lebih empati lagi orangnya gitu. Jadi ya itu sebetulnya teladan dari orang tua sih saya merasakan. Jadi saya lihat cucu saya lebih menegur neneknya juga gitu kan. Jadi saya banyak masukan juga dari anak-anak sama cucu-cucu gitu kan. Ya. Oke, jadi menurut Ibu contoh ya Bu yang paling penting memberikan contoh betul. Atau kita sebagai role model. Ya benar Mbak. Sepakat ya Bu, dan dalam hal ini Davin juga ada kepedulian dengan pertanyaan ini. Kalau memang Davin adalah milenial atau dari generasi Z, Davin sendiri juga bisa menjadi contoh bagi teman-temannya untuk sebuah kepedulian. Ya, begitu ya Bu. Nah, aku mau nanya dong. Boleh, silakan. Resen. Silakan Pak Justi. Monggo, kita masih punya waktu. Oke, Bu Nur Hayati, bagaimana Ibu mengakomodasi pluralisme? Saya yakin walaupun kebetulan Ibu seorang Muslim, alhamdulillah Ibu banyak menerapkan nilai-nilai Islam dalam Ibu menjalankan perusahaan Ibu. Tetapi saya yakin tentunya mungkin karyawan Ibu atau bisnis partner Ibu tidak semuanya Muslim. Nah, bagaimana Ibu mengakomodasi pluralisme tersebut dengan tetap berpegang pada nilai-nilai yang Ibu percayai? Terima kasih, Bu. Ini bagus Pak pertanyaannya. Staf kami kan juga nggak semua Muslim. Banyak bagian juga ada non Muslim. Jadi makanya kita dengan ketuhanan itu Pak Justis, itu ketuhanan itu kan tidak hanya ya namanya ketuhanan itu kan semua agama sama ya ininya ya. Jadi kita makanya kita sebetulnya saling toleransi itu yang kita selalu himbau sih. Saling toleransi itu saling kita himbau. Jadi makanya di sini juga ya makanya misalnya yang Muslim berangkat umrah, yang non Muslim ya wisata rohani gitu. Jadi kita adakan sama, jadi tidak ada perbedaan. Jadi waktu itu kan ada yang bilang, Wardah berarti harus ada tes ini ya, tes mengaji yang enggak sama. Jadi waktu wawancara misalnya ada Muslim, ada non Muslim sama, ya kan? Ya yang kita terima yang kualitasnya bagus, itulah yang kita terima. Kita nggak pernah ada perbedaan tidak ada perbedaan agama di sini. Jadi makanya salah satunya ya kepedulian, kerendahan hati itu kan juga saling toleransi. Makanya 5 value itu yang kami selalu inikan. Ketuhanan itu juga termasuk bagaimana kita kita boleh berbeda kepercayaan, tapi kan tujuan kita sama gitu. Ya akhirnya banyak sih yang bergabung di sini yang bukan Muslim. Jadi malah ada beberapa hari yang lalu saya wawancara justru yang agama Kristen dia masuk ke sini karena ketuhanan. Ya, jadi karena kita kan agama apa-apa juga kalau ketuhanan juga sama Pak. Pasti nilai kebaikan, value-nya value kebaikan gitu ya. Jadi sampai saat ini kan sudah jelas kalau di dunia kosmetik gitu kan supplier ya udah pasti banyak kan ya nggak satu agama dengan kami gitu kan. Betul Bu. Dari awal itu saya justru banyak dibantu ya kayak salesman itu banyak yang bukan Muslim bantu saya waktu saya waktu kebakaran itu mereka juga tidak lihat agama ya kan karena kita memang saling baik ya hubungan baik gitu ya. Jadi selama saat ini sih saya tidak merasa perbedaan agama itu menjadi kita tidak bisa bekerja sama gitu. Oke. Boleh satu lagi Mbak Dia?
Satu Silakan lagi. Pak Justi, masih ada cukup waktu ya, Mohon maaf Rizka. ini. Ya. Kan Ibu tadi cerita pernah gagal, pernah kebakaran, pernah mungkin juga tadi modalnya tidak cukup. Apa yang membuat Ibu percaya bahwa ini adalah cobaan dan saya bisa melaluinya gitu? Kenapa Ibu tidak berpikir bahwa mungkin ini tanda-tanda bahwa ini bukan rezeki saya harus ganti profesi, saya harus. Nah, apa yang menyebabkan Ibu lebih mengambil opportunities-nya daripada wah ini sesuatu yang negatif, artinya mungkin bukan rezeki, tanda-tanda jelek, ya itu tanda-tanda lah, mungkin ini tanda-tanda dari alam, Allah tidak merestui. Nah, mengapa Ibu lebih kepada yang positifnya, bahwa ini saya harus bangkit lagi, saya harus lebih besar lagi. Nah, itu apa sih Bu yang membuat Ibu punya optimisme seperti itu? Ya, sebetulnya sih awalnya sempat pas lagi kebakaran itu sempat, waduh ini mungkin usaha ini kayak nggak diredoi Allah gitu kan. Nah itu ada kenalan saya bilang nggak boleh berpikir demikian katanya. Orang Nabi aja diuji kok katanya. Masa manusia nggak diuji? Iya, berat sekali Nabi. Itu sih Pak. Jadi oh iya benar juga ya. Nah kemudian saya juga nggak berpikir kalau saya pilih lagi bisnis lain lebih sulit lagi ya. Ini kan kita udah punya langganan. Iya. Saya juga nggak punya pilihan, tapi karena produk kami itu bagus ya, dan biasanya dulu di tahun 90-an itu namanya salon itu kalau bulan puasa itu rame, orang tuh keriting keribat gitu kan, jadi permintaan tuh sampai 2-3 kali lipat gitulah dari bulan puasa. Jadi saya ingat waktu itu ya, saya sampaikan sama salesman, kamu jual cash ya, ini untuk bayar THR. 1 minggu dapat tuh uang untuk THR karyawan. Jadi kayak gitu. Jadi karena memang produknya lagi diminta konsumen. Jadi kalau belum puasa itu penjualannya naik. Jadi sebetulnya ya saya cepat pulih, cepat lagi. Jadi langganan tuh nggak sempat lari gitu loh Pak Justis. Dan itu juga yang membuat saya semangat ya. Banyak yang bantu, kemudian ya langganan langsung beli gitu. Dia mau beli cash karena waktu itu lagi dibutuhkan barangnya. Seperti itu. Jadi saya nggak mikir lagi mau usaha apa lagi gitu. Iya. Terima kasih Mbak Ayu. Iya, terima kasih Pak Justi. Jadi karena Ibu juga menguasai produknya, bisa membuat produknya, Ibu yakin sekali dan Ibu tahu produk Ibu itu bagus, ya, berkualitas. Itu ya Bu. Nah, tinggal 2 pertanyaan lagi Bu sebelum kita mengakhiri sesi pada hari ini. Pertanyaan terakhir dari Yani dan pertanyaan terakhir datang dari saya sendiri. Yani bertanya, ketika Ibu baru memulai bisnis, bagaimana Ibu melihat kompetitor yang pada saat itu sudah punya nama besar dan mungkin jauh lebih besar? Ya. Jadi saya kan tadi bilang saya itu bonek sebetulnya, nggak ngerti marketing. Mesti ada nekatnya juga ya Bu. Anak saya bilang kalau Ibu dulu bikin usaha ngerti marketing mungkin nggak berani. Saya cuma waktu itu saya mikir saya buat produknya bagus, harganya masih murah, pasti mudah. Nah itu kan saya mikirnya cuma itu aja waktu itu, nggak kepikir saingan itu. Saya sederhana aja, saya buat produk yang untuk produk di salon-salon, produknya bagus, harga bersaing pasti mereka mau. Tapi ternyata kan juga nggak langsung ya. Tapi begitu masuk ke salon ternyata memang diterima gitu. Udah saya nggak mikir saingan, yang penting omset saya naik terus gitu. Jadi saya nggak pernah lihat pesaing sih sebetulnya. Jadi yang penting penjualan saya naik terus. Ya ngapain sih peduli pesaing gitu kan. Jadi fokus ya Bu, fokus pada usaha sendiri ya. Jadi sampai sekarang kita juga begitu, fokus kepada pelanggan. Kalau kita fokus kepada pesaing, kita juga mikir pesaing itu banyak banget kan. Jadi kiri, kanan, muka, belakang itu pesaing mau banyak banget. Jadi sekarang juga saya bilang sama tim juga begitu. Udahlah kita mikirin pesaing, kita fokus aja ke pelanggan mau apa. Dan produk kita bagaimana supaya dipakai sama pelanggan gitu. Jadi fokus, kami kedua satunya fokus kepada pelanggan.
kayak gitu. Iya. Dan ketika fokus pada pelanggan, tiba-tiba Paragon bisa melampaui penjualan nomor 1 dari brand internasional yang tadinya nomor 1 di Indonesia, ya, bukan fokus tadi. Nah, pertanyaan terakhir dari saya, Bu. Seringkali, Bu, ya, kita sebagai manusia ini, ketika kita sukses, ketika kita menjadi besar, ketika kita mungkin orang melihatnya memiliki segalanya, itu seringkali kita jadi besar kepala, jadi sombong, jadi begitu aja juga saya tahu gitu ya, istilahnya gitu. Nah, gimana sih Bu supaya tetap humble? Ya, ini sebetulnya proses juga ya, Mbak Ayu ya. Saya waktu itu saya lihat suami saya kan dulu kerja ya, jadi saya lihat bos suami saya waktu itu kan pastilah kayak raya gitu ya. Tapi ternyata dia waktu itu di suatu ada acara dia bilang, saya udah 3 bulan nggak bisa ketawa gitu. Saya bilang kasihan banget orang kaya nggak bisa ketawa gitu ya. Jadi ya ternyata kan kekayaan itu tidak bikin kita bahagia juga ya. Jadi saya mikir juga. Setuju, Bu. Ya. Terus satu lagi yang saya merasakan juga, menjadi orang terkenal tuh belum tentu juga membuat kita bahagia. Justru kita jadi tidak apa ya. Saya ingat, saya waktu kan lulus terbaik ya Bu waktu itu. Saya masuk dalam koran Pikiran Rakyat waktu itu. Sampai setengah halaman. Iya. Saya kadang-kadang sampai ketawa sampai sekarang. Terus kan saya nggak langsung dapat pekerjaan kan. Pastilah kita malu kalau ketemu sama wartawan tuh. Kalau ditanya jadi sekarang gimana? Iya. Saya sampai waktu itu saya kerja praktek pas di samping itu ada Kimia Farma itu saya ngambil tugas sampai saking saya ininya karena saya belum dapat pekerjaan saya di depan kantor itu lari gitu ya padahal juga belum tentu juga ada wartawan di sana. Jadi saya merasa menjadi orang terkenal itu sebetulnya nggak enak gitu loh, nggak enak sebetulnya. Jadi udah sih merasa bahagia dengan jadi orang yang tidak dikenal kayak gitu sih. Jadi ya saya ambil seperti itu dan kemudian kebetulan juga anak saya juga suka baca ya. Jadi dia dikasih saya satu novel juga dalam cerita itu bagaimana menderitanya satu orang kaya yang ingin jadi orang terkenal gitu. Karena jadi dia harus mikirin saya harus naik mobil apa, saya harus pakai tas apa, segala macam lah. Kalau ngadain pesta apa orang juga suka. Oh iya ternyata betul. Dan kehidupan itu saya pernah lihat gitu. Makanya akhirnya sekarang kami keluarga memutuskan udahlah kita seperti ini aja, yang penting kita hidupnya bermanfaat untuk orang lain. Daripada kita malah pusing sendiri kan banyak yang orang kaya stres malah jadi narkoba, yang malah bunuh diri kan juga ada kan. Jadi iya, banyak Bu, banyak terjadi. Iya. Saya juga sampaikan sama anak-anak saya yang penting kita hidupnya nyaman ya, tidak berlebihan dan juga jangan sampai terlalu mikirkan harus ke sini gitu kan. Malah pusing sendiri gitu. Kita jadi fokus ngurus usaha. Kalau nggak tahu ngurusin mobil, ngurusin tas, ngurusin sepatu gitu kan. Jadi kayak begitu. Iya. Oke. Terima kasih Bu Nurhayati sudah menyampaikan kisah suksesnya, kiat-kiatnya, dan juga bagaimana tetap membangun semangat. Mudah-mudahan hal ini juga bisa memotivasi kita semua yang hadir pada pagi hingga siang hari ini. Banyak yang bisa kita petik dan banyak yang bisa kita contoh dari apa yang sudah Ibu Nurhayati sampaikan. Seperti tadi di awal Pak Justi sudah menyampaikan bahwa ada 2 irisan yang memiliki kesamaan antara K&K Advocates dengan Paragon, yaitu berani berbeda, itu yang pertama, dan kemudian berani juga untuk melakukan inovasi. Ya, seperti Ibu misalnya dari generalis ke spesialis, demikian juga K&K juga melakukan hal yang sama dan juga berinovasi. Dan saya juga memberikan catatan bahwa mempunyai value di dalam hidup ini menjadi hal yang sangat penting bagi seorang Ibu Nurhayati. Dalam hal ini 5 core values yang dimiliki adalah ketuhanan, kemudian kepedulian, yang ketiga adalah kerendahan hati, lalu ketangguhan, dan yang kelima adalah
inovasi. Nah, inovasi inilah yang bisa terus membuat Paragon semakin besar dan semakin bertumbuh menjadi perusahaan yang bermanfaat, kemudian bertumbuh, dan yang paling penting juga yang kita bisa lihat bersama adalah berkelanjutan dan kebermaknaan dalam setiap prosesnya. Itu yang saya dapatkan dan saya petik dari apa yang dibicarakan dan yang disampaikan oleh Bu Nur Hayati selama hampir 2 jam acara ini. Mbak Rizka terima kasih, Pak Justi terima kasih untuk kepercayaannya yang diberikan kepada saya untuk memimpin bincang-bincang hari ini, karena saya pribadi banyak sekali mendapatkan pelajaran. Bu Nur Hayati Subakat, sukses selalu ya Bu bersama Paragon. Salam untuk anak-anak Ibu yang juga sudah membuktikan baktinya kepada Ibu dan kepada bangsa ini. Hanya di Ayu Show, Friday with Ayu Show. Hanya di Ayu Show.